Polemik seleksi penerimaan murid baru SPMB di SMA Negeri 5 Kota Bengkulu terus menjadi sorotan publik. Terbaru, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bengkulu memeriksa 2 operator sekolah, yakni operator SPMB dan operator data pokok pendidikan untuk menelusuri dugaan maladministrasi dalam proses penerimaan siswa. Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bengkulu, Jaka Andika, untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terkait temuan tersebut. Berikut petikan wawancara lengkap bersama Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jaka Andika, SHMH, Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan di Ombudsman Perwakilan Provinsi Bengkulu. Jadi gini, Ombudsman itu diamanahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 ya, tentang Ombudsman Republik Indonesia. Nah, Ombudsman ini ya memiliki fungsi yaitu mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Dari fungsi pengawasan ini kita diberikan tugas, yaitu pertama, menerima dan menindaklanjuti laporan, baik laporan masyarakat ataupun laporan inisiatif atas prakarsa sendiri, investigasi atas prakarsa sendiri. Nah, selain itu kita juga melakukan pencegahan maladministrasi. Nah, dikarenakan kita memiliki fungsi dan tugas mengawasi dan menindaklanjuti dalam hal ini laporan, kami memiliki inisiatif karena kisruh sistem penerimaan murid baru ini sudah kita bisa bilang sering terjadi. Terus terjadi dari tahun ke tahun. Ya, alhamdulillah untuk tahun ini kita ketahui sudah cukup baik, namun memang masih ada kita temukan beberapa polemik atau permasalahan di sekolah, khususnya di tingkat SMA. Terkait penerimaan murid baru ini. Maka dari itu, Ombudsman memiliki tugas untuk ya menindaklanjuti laporan. Nah, dalam hal ini kami menggunakan tugas yaitu inisiatif, yaitu dengan melakukan tindak lanjut dari laporan investigasi atas prakarsa sendiri. Nah, maka dari itu terkait polemik atau permasalahan ini, maka kami mengumpulkan informasi. Nah, informasi itu baik dari masyarakat, media, penyelenggara pelayanan publik, sekolah dalam hal ini, kemudian dinas, kemudian pihak-pihak terkait lainnya yang berkenaan terkait dengan permasalahan polemik di sekolah menengah atas ini. Nah, maka dari itu kita tindak lanjuti laporan ini dalam bentuk investigasi atas prakarsa sendiri. Oke, jadi di Ombudsman kita kan menerima pengumuman, mendapatkan informasi dari sekolah, dari Dikbud, ya, dari masyarakat, wali murid, peserta didik, ya. Yang mana pengumuman ini, ya, kita ketahui kan khusus untuk penerimaan murid baru ini ada 4 jalur. Dalam hal ini ada jalur domisili, ya, itu ada domisili prestasi dan juga domisili wilayah tempat tinggal ya yang berdekatan dengan sekolah. Kemudian ada jalur prestasi, baik prestasi akademik maupun non akademik. Kemudian ada jalur mutasi, perpindahan orang tua. Kemudian ada jalur afirmasi ya yang tidak mampu. Nah, itu semua ya kita dapatkan infonya. Untuk jalur domisili, prestasi, kemudian mutasi, itu semua kita lihat, kita ketahui ya, kita berbicara terkait dengan SMA Negeri 5 Kota Bengkulu, kita kerucutkan. Kita lihat di sana ada kuota yang diberikan berdasarkan peraturan SK Gubernur ya, terkait dengan petunjuk teknis ya, mengenai penerimaan murid baru di tingkat SMA ini. Ada kuota sebanyak 434 murid yang mana itu dibagi-bagi menjadi jalur tadi, 4 jalur tadi. Nah, khusus untuk afirmasi
itu ada persentase, yaitu sebesar 30% dari 434 tadi. Nah, dari 30% tadi, kita ketahui ada seharusnya 130 yang diumumkan. Baik itu dia lolos maupun tidak lolos. Tetapi yang menjadi persoalan pada saat pengumuman, itu yang diumumkan hanya yang lolos. Sebanyak 32 peserta didik. Yang menjadi persoalan, kenapa 98 peserta didik itu tidak diumumkan? Nah, itu yang kita pertanyakan, ya. Selain bagaimana permasalahan-permasalahan penerimaan murid baru ini, khususnya di SMA 5, itu bagaimana mekanisme terkait penerimaan peserta didik ini, kemudian juga bagaimana langkah, kemudian solusi terkait dengan permasalahan ini juga kita tanyakan. Oke, jadi gini, kita kan meminta data dan juga dokumen serta penjelasan kepada para pihak, ya. Kita juga dapat informasi mengenai polemik ini. Kita dengar ada beberapa peserta didik, wali muridnya sampai mengadukan ini ke DPRD provinsi. Nah, kita melihat dari 98 ini itu terindikasi di luar dari 72 tadi. Nah, makanya kita perlu mendapatkan penjelasan dan juga informasi secara rinci. Baik itu dari dinas pendidikan dalam hal ini, provinsi, kemudian sekolah. Sekolah itu kan ada panitia. Panitia di sini ada ketua panitia, ada operatornya, kemudian kepala sekolah, ya, itu perlu kita dapatkan. Dan data dokumen dari pihak sekolah. Mana-mana murid peserta didik yang memang dia berhak masuk berdasarkan kriteria dan juga parameter yang sudah ditetapkan dalam regulasi peraturan perundang-undangan, dia berhak bersekolah di SMA Negeri 5. Mana-mana ya peserta didik atau murid yang tidak berhak. Nah, yang menjadi persoalan, ada indikasi ya, ada peserta didik atau murid ini yang dia tidak berhak tapi masuk. Dan ada indikasi juga yang mana murid ini dia berhak tapi dikeluarkan. Nah, itu yang kita perlu dapatkan datanya secara komprehensif. Oke, kalau Dikbud kan mereka sebagai regulator juga pelaksana terkait dengan SPMB ini ya. Jadi terkait sistem Dikbud yang menyelenggarakan. Nah, memang kemarin kita juga sudah meminta penjelasan kepada pihak penyelenggara penerimaan murid baru, dalam hal ini di Dinas Pendidikan. Tentu keterangan-keterangannya sudah kita terima ya pada hari Jumat minggu lalu. Yang datang itu dari PLH Ketua Panitianya, kemudian dari Sekretaris Panitianya. Jadi kita dapatkan informasi, memang dari sisi Dikbud sudah menyampaikan, menyosialisasikan terkait penerimaan murid baru ini kepada seluruh SMA seprovinsi. Nah, memang sudah ada, tentu ada regulasi, ada aturan main, ada ketentuan yang sudah harus ditetapkan dan dilaksanakan oleh baik itu Dikbud kemudian sekolah. Nah, yang jadi persoalan, mereka juga menyayangkan kenapa di SMA Negeri 5 Kota Bengkulu ini terjadi hal demikian. Makanya seharusnya SMA 5 itu menyampaikan, mempublikasikan, dan juga melaporkan hasil dari informasi pengumuman ya, dari penerimaan murid baru ini kepada Dikbud secara komprehensif, secara menyeluruh. Nah, saya tidak tahu apakah nanti kita juga coba minta penjelasan dari sekolah. Apakah benar dari sekolah sudah menyampaikan sebenar-benarnya, terang-terangnya, sejujur-jujurnya terkait hasil
pengumuman peserta didik baru kepada pihak Dinas Pendidikan. Nah, kalau untuk data rombel ya itu tadi kita ketahui ya ada 12 ya di SMA 5 ini rombelnya. Nah, masih dari 12 itu maksimal harus diisi 36. Yang menjadi persoalan ada indikasi lebih dari itu. Dari 36 tadi ada lebih dari 36, ada yang 40, ada yang 42. Nah, tapi ya itu kan masih dalam bentuk informasi. Dan memang kita perlu data komprehensif, dokumen komprehensif untuk membuktikan itu benar. Kalau memang itu benar, nanti terkonfirmasi terkait dengan yang afirmasi tadi yang 98 tadi, artinya ya itu tidak dibenarkan seperti itu. Nah, maka Ombudsman di sini tentu akan meminta penjelasan dan juga data dokumen secara menyeluruh pada pihak sekolah. Ya, kita sudah meminta penjelasan secara langsung kemarin pada operator dan direncanakan hari Jumat besok kita akan memanggil pihak ketua panitia dan kepala sekolah. Nah, kalau kita namanya proses di Ombudsman ini, kita apabila menemukan ada indikasi maladministrasi itu kita sebut ada dugaan maladministrasi. Dugaan maladministrasi di sini ada beberapa yang kita temukan sementara. Ya, di situ ada kelalaian, ada perbuatan melawan hukum, dan seterusnya. Namun, ini harus dibuktikan. Maka proses pembuktian itu ada proses namanya permintaan klarifikasi, permintaan data dokumen, permintaan kemudian investigasi lapangan, dan itu nanti muaranya akan kita terbitkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan. Nah, kalau pihak sekolah kan kita sudah baru terima data dari operator ya, data dokumen dari operator. Kami masih perlu mendapatkan data dokumen dari pihak kepala sekolah dan pihak panitia. Itu nanti akan kita sinkronkan, kita analisis, nanti apakah benar yang kita indikasikan atau duga ada maladministrasi di dalam itu terjadi. Nah, itu kita akan buktikan. Ya, kita pertama tentu sangat menyayangkan kenapa permasalahan penerimaan murid baru ini terjadi seperti ini, khususnya di SMA 5. Nah, kami dari Ombudsman juga memikirkan ya dampak psikologis lah bagi peserta didik atau murid yang memang itu tadi yang lebih yang berdampak psikologisnya ya memang dia berhak tapi dikeluarkan. Itu yang menjadi yang benar-benar ya kita sangat sayangkan di situ. Dan kami juga tidak menginginkan ini terulang kembali seharusnya. Padahal beberapa tahun yang lalu kita juga terus menyampaikan bahwa jangan sampai penerimaan murid baru di tahun-tahun berikutnya terulang hal-hal yang tidak kita inginkan. Apalagi sampai ada indikasi-indikasi yang kita dapatkan informasinya dari masyarakat. Nah, maka dari itu kami di Ombudsman akan melakukan tindak lanjut terhadap permasalahan ini dan kita berharap ke depan ya permasalahan penerimaan murid baru ini jangan sampai terulang lagi seperti ini. Kalau pengaduan saat ini kami baru mendapatkan informasi dari tim penerimaan dan verifikasi laporan itu memang sudah ada yang masuk. Cuman kan masih dalam proses di tim penerimaan dan verifikasi laporan. Nah, sementara ini kami masih menjalankan proses investigasi atas prakarsa sendiri. Nah, terkait itu nanti tim nanti akan rapatkan di tim PVL, penerimaan dan verifikasi laporan, nanti berapa banyak yang mengadukan, ya, kemudian siapa-siapa saja,
tentu kami akan telah lebih lanjut, dan apabila nanti masuk ke tim pemeriksa akan ada tindak lanjut dalam bentuk laporan masyarakat. Kami saat ini ya tentunya kita masih proses dalam investigasi atas prakarsa sendiri ya. Karena dalam waktu dekat ini kan ya kita ketahui bersama peserta didik ini kan udah hampir ya udah 1 bulan ya menjalankan kegiatan belajar mengajar, kemudian sudah ya aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler, kemudian sudah masa pengenalan sekolah yang kita ketahui bersama itu sudah membekas lah di hati murid ini kan. Nah, ya sangat disayangkan akhirnya sekolah sudah berharap sudah di SMA 5 misalnya kan, tetapi berpindah ke SMA lainnya itu mungkin memiliki dampak psikologis tersendiri bagi peserta didik ini. Nah, dan juga belum lagi penerimaan dari lingkungan sekolah baru kan, itu juga sangat berdampak psikologisnya bagi penerima murid baru kita, adik-adik yang pindah ini. Nah, kami dalam waktu dekat tentu akan melakukan tindakan, yaitu tadi kami sampaikan akan memerlukan permintaan klarifikasi lebih lanjut lagi pada pihak sekolah, ya. Kemudian nanti direncanakan juga akan mengundang Inspektorat Provinsi. Ya, tadi saya sampaikan langkah kami tentu kita perlu memastikan, satu, kenapa ada selisih ini, yang 98 itu, dan kita nggak tahu ada indikasi yang lain lagi kan, di luar dari 98 itu kan. Makanya kita perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut dan juga dokumen dan data secara komprehensif. Itu yang pertama. Yang kedua, langkah kita selanjutnya, ya karena kita memerlukan data dan penjelasan lebih lanjut, maka kita akan coba meminta penjelasan tadi. Saya sampaikan ke pihak sekolah, ke pihak dinas, dan juga kepada nanti kita akan undang inspektorat sebagai pengawas internal pemerintah di Provinsi Bengkulu. Langkahnya seperti apa juga? Dari pemerintah provinsi seperti apa juga? Kan mereka juga yang mengawasi kan dari internal pemerintah. Kemudian dari hasil itu nanti tentu di Ombudsman akan kita simpulkan tadi dugaan maladministrasi terbukti atau tidak. Kalau memang terbukti ya kita berikan tindakan korektif dan itu kita sampaikan ke kepala daerah, ya, dinas juga dan sekolah. Kemarin kita juga sudah jadwalkan rencananya hari ini, hari Selasa ini kita panggil kepala sekolah. Namun dikarenakan beliau meminta penjadwalan ulang karena beliau lagi di luar kota informasinya, ya kita coba untuk dijadwalkan ulang agar, karena penting kepala sekolah ini kita perlu dapatkan informasi penjelasannya karena kita baru mendapat dari operator. Operator kan sudah menyampaikan nih penjelasan dan juga data dokumen. Nah, kepala sekolah seperti apa? Bagaimana penjelasannya terhadap adanya permasalahan ini? Nah, nanti kita sinkronisasikan penjelasan dari kepala sekolah, penjelasan dari operator, penjelasan dari ketua panitia. Kalau solusi kita perlu mempertimbangkan banyak hal ya. Kami perlu juga melihat dari sisi peserta didiknya seperti apa. Karena kan kita tahu sendiri kan bahwa mereka yang ya bisa dibilang dikeluarkan tadi punya dampak psikologis tersendiri. Itu perlu bagaimana penyembuhannya, kemudian juga bagaimana mereka bisa kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan nyaman. Nah, itu kita perlu pikirkan juga. Nah, kemudian yang kedua, kita harus lihat apakah dari jumlah yang kita temukan tadi, yang mana yang sebenarnya berhak bersekolah di SMA 5. Yang mana yang sebenarnya tidak berhak yang bersekolah di SMA 5. Nah, kalau memang ada yang berhak di SMA 5, kenapa misalnya dia dikeluarkan? Jangan sampai hak mereka diselewengkan. Ya, itu yang kita
perjuangkan. Nah, kemudian kalau memang dia tidak berhak, nah itu tadi dari dinas seperti apa solusinya? Apakah mencarikan ke sekolah lain atau seperti apa? Nah, balik lagi terkait dengan permasalahan ini, apabila kita temukan maladministrasi, yaitu tadi bagaimana konsekuensi dan bentuk pertanggungjawaban dari pihak baik itu penyelenggaranya, dari sekolahnya, dari dinasnya, ya, dari pemerintah daerah juga seperti apa. Karena kalau ini terus dibiarkan, ya kasihan pendidikan kita. Ya dampak resikonya ya luar biasa ini. Pendidikan kita di Bengkulu loh. Ya masa nama Bengkulu tercoreng terus kan, itu kasihan kita. Nah itu yang kita upayakan. Nanti tentu ada solusi-solusi terbaik yang mana kita perlu mendapatkan juga dari penjelasan dulu dari dinas, kemudian dari sekolah, dan juga dari pemerintah daerah. Kalau rekomendasi kan kita masih proses nih, masih perlu dapatkan itu tadi ya, masih proses investigasi dan juga proses pemeriksaan laporan. Jadi nanti kita bentuk muara dari hasil pemeriksaan ini kita tuangkan dalam laporan hasil pemeriksaan. Kepada wali murid, kemudian juga Bapak Ibu seluruh stakeholder penyelenggara pendidikan dan juga pengguna layanan di bidang pendidikan, saya pikir ada perlu satu hal yang perlu kita sama-sama kawal terkait dengan permasalahan ini. Karena apa? Ini menyangkut pendidikan kita di Provinsi Bengkulu khususnya. Nah, apabila ini terus-menerus dibiarkan, ini akan membawa presiden buruk lah. Anggapan ataupun hal-hal yang tidak baik lah di luar. Di provinsi lain mungkin udah melihat seperti ini kejadiannya. Walaupun hanya satu sekolah loh. Jadi udah di provinsi lain atau daerah lain menganggapnya udah luar biasa. Maka dari itu kami menghimbau kepada Bapak Ibu masyarakat agar apabila ada informasi, ada data-data dokumen yang bisa disampaikan atau Bapak Ibu memiliki niat baik untuk memperbaiki ya pendidikan kita, bisa menyampaikan ke kami, bisa menginformasikan ke kami, ke Ombudsman, ataupun bisa menyampaikan bisa secara langsung, bisa secara tertulis kepada kami, ya tentunya dengan niat untuk memperbaiki pendidikan di Provinsi Bengkulu ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.